Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan menguji lagi Black Decker HVLP spray gun elektrik. Jadi ini bukan cordless, ini menggunakan listrik. Dan alat ini sudah pernah saya review kira-kira 4 bulan yang lalu. Nanti di akhir video saya akan berikan link videonya ya, agar Anda bisa mengetahui kira-kira fitur-fitur apa saja dan bagaimana cara menggunakan alat ini dengan lebih rinci lagi. Karena di video ini saya hanya akan mengaplikasikan untuk pengecatan ruangan studio ini. Ini tadinya ruangan yang digunakan untuk anak saya ya, untuk dia bermain, yang akhirnya semua sisi temboknya 4 sisi isinya tuh coretan-coretan guys ya. Nanti saya akan perlihatkan di video. Dan Black Decker ini mengecatnya di 2 sisi kiri dan sisi kanan ya. Untuk sisi yang di depan saya itu menggunakan spray gun merek lain. Sementara di belakang ini tidak saya cat ya. Saya menggunakan wall foam. Ini saya beli online ya, satu lembarnya itu ukuran 70 x 70 seharga kalau nggak salah 19.000. Nanti juga saya akan lampirkan di kolom deskripsi untuk link pembelian wall foam 3D ini. Studio ini ya saya akan gunakan untuk mereview ya, mereview yang bersih-bersih ya, misalnya pembuka video, unboxing, kemudian misalnya pengujian-pengujian seperti impact driver masih bisa dilakukan di studio ini. Atau juga mungkin untuk menerima tamu ya, menerima tamu yang masih ada hubungannya dengan konten kreator ya, dengan YouTube ini, mungkin dari subscriber atau dari brand, saya bisa menerima Anda semua di ruangan ini. Kira-kira ini saya kerjakan selama 2 hari karena memang saya juga mengerjakannya di Sambi ya. Di Sambi itu ya sambil membuat konten, sambil saya mengedit sebuah video juga saya mengerjakan ruangan ini. Jadi dalam mengecat ini saya hanya habis satu kaleng cat. Satu kaleng cat ini cat yang saya pakai juga cat biasa berwarna putih. Kemudian harganya di 180.000 ya, bukan cat premium. Ini cat kelas menengah lah gitu ya. Dan untuk campurannya saya menggunakan 40% air, 60% cat. Karena tembok awalnya itu sudah banyak coretan-coretan, saya nggak kelotok tapi saya langsung timpa dengan menggunakan cat putih. Tadinya nih cat ruangan ini adalah krem. Saya langsung timpa saja cat putih dengan HVLP Black Decker ini. Untuk tahapannya ada 3 ya, 3 lapis. Saya rasa kalau nggak ada coretan sih mungkin 2 lapis juga sudah cukup. Tapi yang jelas penggunaan HVLP Black Decker ini sangat praktis dan cepat dalam pengecatan ini dibandingkan misalnya kita menggunakan roll. Nah setelah pengecatan selesai di sisi kiri dan kanan saya langsung memasang ya. Di video ini juga ada tutorialnya untuk pemasangan wall foam 3D yang berharga murah ini ya. Ini paling murah di 18.000 satu lembar. Oh yes, kita akan langsung untuk melihat bagaimana proses makeover studio abang-abangan channel ini. Seperti ini ruangan awalnya, banyak sekali coretan, juga memang 2 tahun sudah tidak pernah dicat ya. Kemudian ada juga tetesan dari AC, seperti itu. Ini adalah tempat bermain anak saya sebelumnya. Dan saya akan jadikan untuk studio YouTube ini. Cat yang akan saya gunakan adalah berwarna putih, yang tadinya berwarna krem. Kemudian saya mix ya dengan air. Untuk komposisinya ini pasti setiap merek cat akan berbeda-beda. Hanya untuk cat merek ini biasanya saya menggunakan komposisi 40% air, 60% cat. Kemudian inilah salah satu keunggulan dari HVLP Black Decker ini. Kita bisa tuangkan dari samping. Ya, dari samping. Kita nggak perlu melepas untuk tangkinya. Kita akan coba langsung untuk eksekusi. Saya mulai ini tahap pertama untuk menutup coretan-coretan dulu. Dihajar sekali, langsung tertutup guys ya. Jadi ini cat yang saya gunakan adalah cat yang biasa, bukan cat-cat kelas premium. Penggunaannya sangat ringan, mudah, praktis dibandingkan kalau saya mengecat dengan menggunakan roll. Tidak ada yang netes-netes seperti penggunaan pada roll ya. Ya namanya kita kan bukan profesional, memang bukan tukang cat. Jadi ya tentu kalau menggunakan roll orang seperti saya ya pasti agak belepotan untuk di temboknya maupun di bagian lantai. Kalau dengan menggunakan HVLP ini pengecatannya bisa lebih bersih untuk ruangannya, lebih rapi.
Sangat praktis guys ya, menggunakan HVLP ini. Untuk coretan-coretan ini langsung tertutup walaupun masih terlihat bayangan-bayangan coretannya. Ya wajar, yang pertama ini adalah mengganti warna, kemudian tembok awalnya ini sudah kotor dengan coretan. Kemudian saya akan fokuskan untuk arah semprotannya ini menjadi yang lebih fokus ya, untuk di bagian bawah ini. Saya rubah lagi ke yang lebar. Jangan lupa harus menggunakan masker, karena bagaimanapun juga pasti ada juga yang berterbangan. Kemudian saya lanjutkan ke bagian atasnya. Ya mestinya sih menggunakan isolasi kertas ya untuk kusen-kusen ini. Hanya saya karena memburu waktu, saya langsung gunakan aja pakai kardus bekas, saya tutupin langsung ditempel ke kusen. Ini masih pengecetan tahap pertama. HVLP Black Decker ini tidak hanya bisa digunakan untuk cat tembok ya, base air gitu, tapi juga bisa digunakan untuk pengecatan dengan cat minyak ya, cat minyak dengan thinner ya, untuk media besi, aluminium dan logam-logam lainnya. Ini untuk pintu ini saya masih menggunakan cat tembok karena memang ini hanya multiplex ya, multiplex yang ada profilnya, dan waktu itu memang belum pernah saya cat. Pintu ini saya beli jadi di salah satu toko bahan bangunan. Kemudian saya mulai dari bagian atas ya. Ini adalah pengecatan tahap kedua. Mengecat tembok dengan menggunakan roll kuas itu, kalau saya itu pada saat kita menempelkan ke nampan catnya, kita ratakan, kemudian kita akan angkat ke atas untuk rollnya itu, biasanya ada saja cat yang menetes ya. Kita jadi punya PR lagi untuk ngerok-ngerok tetesan cat pada lantai. Tapi dengan menggunakan HVLP Black Decker ini, kita nggak repot lagi. Ini adalah hasilnya setelah pengecatan tahap kedua. Hasilnya juga halus guys ya, kalau dibandingkan dengan penggunaan roll. Sekarang kita masuk ke tahap instalasi pemasangan 3D wall foam. Sebelumnya kita harus lap dulu dengan menggunakan lap kering untuk menghilangkan debu-debu ya. Nah, karena ini memang 3D wall foam yang berharga murah, tentu ukurannya ini tidak sama guys ya. Ini saya samakan dulu semuanya. Saya potong dengan menggunakan pisau cutter untuk mendapatkan pemasangan atau hasil yang lebih rapi. Kemudian kita akan langsung pasang. Saya mulainya di sisi sebelah kiri atas. Pemasangannya juga mudah karena ini sudah ada lemnya. Jadi kayak stiker, hanya ukurannya tebal ya. Ini ketebalan dari wall foam ini kurang lebih di 4 mili. Jadi saya lepas untuk bagian atasnya dulu, kemudian kita tempel dan kita tinggal lepas untuk bagian cover belakangnya. Ya memang harus hati-hati, harus telaten, karena pada saat kita cabut lagi itu biasanya untuk busanya, foamnya itu tertinggal nempel di tembok. Jadi kita melepas bagian cover belakang itu memang harus benar-benar yakin kalau wall foam ini akan menempel dengan sempurna ya, untuk sisi kiri dan atas. Nah seperti ini masih kurang presisi, kurang rapi, jadi saya potong dulu dengan menggunakan pisau cutter.
Jadi di setiap lembarnya itu ukurannya tidak sama. Di pinggiran-pinggirannya itu kadang ada cetakan yang berlebih, sehingga kita harus rapikan terlebih dahulu. Ini saya menggunakan pisau cutter produk Stanley. Untuk review pisau cutter produk Stanley ini, saya ada reviewnya kemarin, nanti akan saya cantumkan di akhir video. Review lengkap mata pisau Stanley. Jadi seperti ini detailnya. Kita mulai dari pojok untuk melepas lapisan belakangnya, pojok kiri atas, kemudian kita ratakan sisi atas dan sisi samping kiri di setiap sambungan. Sangat mudah, sangat praktis pemasangan wall foam ini. Sekarang itu sudah ada juga yang lebih bagus dari ini, adalah yang PVC wall foam. Malah itu bisa dilepas, bisa kita pindahkan, tetapi memang mempunyai harga yang 3 kali lebih mahal daripada wall foam yang seperti ini, yang stiker. Ini udah selesai semua hasilnya, alhamdulillah lumayan bagus, rapi. Dan ini adalah studio setelah jadi. Ini yang nanti akan kita pakai untuk unboxing, pembuka video maupun penutup video, atau misalnya saya akan menerima tamu dari Anda ya, para subscriber maupun dari brand. Luar biasa, HVLP spray gun Black Decker ini sangat praktis penggunaannya. Kemudian untuk pekerjaannya juga kita bisa selesaikan dengan lebih cepat, walaupun kita adalah seorang pemula. Saya bukan seorang tukang, tetapi ternyata dengan power tools yang mendukung, kita bisa bekerja layaknya seorang tukang cat. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.